sebelah kanan, maka saya akan bergeser ke sebelah paling kiri. Ada Ustaz Dr. Anas Haji Najib Hamid MSI selaku Wakil Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur. Kalau kita lihat sejarah Muhammadiyah tentu sejak awal partai Islam pertama di PSI, kemudian juga di Masyumi serta partai-partai lainnya, bahkan ada tokoh Muhammadiyah yang mendirikan Partai Amanat Nasional, dan saya lihat kader-kadernya ada di berbagai macam partai, ada di Golkar, di Demokrat, bahkan ada di PSI juga, dan macam-macam. Nah, Muhammadiyah sendiri saat Najib melihat pemilu 2019 ini seperti apa, sehingga penting bagi kita untuk berpartisipasi dalam pemilu 2019. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para narasumber, juga para peserta seluruhnya, secara Muhammadiyah dan politik, dari awal organisasi ini memang tidak didesain sebagai partai politik, tetapi Muhammadiyah karena tidak berada di ruang hampa selalu punya dinamika dalam hubungannya dengan politik di negeri ini, dan kita semua sudah tahu dinamika itu. Pada pemilu 2019 ini memang terasa istimewa bagi kebanyakan warga bangsa ini, bukan saja Muhammadiyah, karena selain ini tadi disebutkan pertama kali pemilu serentak antara pemilu legislatif dan eksekutif atau pilpres, ini adalah pemilu yang prakondisinya agak beda dengan sebelum-sebelumnya. Boleh jadi ini merupakan kesadaran baru. Saya melihat gairah umat dalam berpolitik jauh lebih semangat dibanding sebelumnya. Mungkin ini juga karena belajar dari pengalaman yang lalu. Muhammadiyah misalnya yang mengambil jarak atau menjaga hubungan yang sama dengan semua kekuatan politik praktis, pada akhirnya merasakan bahwa ternyata Muhammadiyah akhirnya seperti pemadam kebakaran. Karena ketika Muhammadiyah periode kemarin menggelorakan jihad konstitusi, sehubungan dengan banyaknya undang-undang yang bermasalah, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian melakukan uji materi undang-undang atau judicial review, sudah beberapa puluh bahkan dimenangkan oleh Muhammadiyah, tapi ternyata baik legislatif maupun pemerintah semua cuek. Meskipun undang-undangnya sudah kalah di MK, tapi tidak ada tindak lanjut dari para legislator kita maupun eksekutif dari pemerintah untuk memperbaiki undang-undang yang diamanahkan untuk direvisi itu. Maka Muhammadiyah merasa bahwa Muhammadiyah seperti pemadam kebakaran ketika ada masalah dalam kaitannya dengan produk undang-undang itu, ternyata setelah digugat pun mereka tidak mau tahu. Paling mutakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang kesehatan. Di pasal 7 ayat 4 itu disebutkan bahwa tentang rumah sakit, maksud saya. Rumah sakit swasta bisa didirikan oleh badan hukum yang hanya mengurus rumah sakit. Pasal itu sangat jelas menunjukkan kepentingan sponsor bagi pembuatan undang-undang itu, menegasikan NU, menegasikan Muhammadiyah yang merupakan badan hukum yang telah sah sebelum negeri ini ada, dan melakukan upaya-upaya penyehatan masyarakat melalui rumah sakitnya, juga melalui pendidikannya, tetapi dinegasikan begitu saja oleh undang-undang itu
Karena kalau undang-undang itu diberlakukan, maka apa yang sudah dilakukan NU, yang sudah dilakukan Muhammadiyah dan ormas lain, itu menurut undang-undang tersebut bisa disebut ilegal. Rumah sakit Muhammadiyah misalnya, jika undang-undang itu diberlakukan, bisa dianggap ilegal karena yang mengelola rumah sakit Muhammadiyah adalah ormas badan hukum yang bukan saja mengurus rumah sakit, tetapi juga pendidikan, ngurus pengajian, ngurus ekonomi keumatan dan seterusnya. Menurut undang-undang tersebut itu tidak bisa. Yang boleh memiliki atau mengelola rumah sakit swasta itu hanya badan hukum yang hanya mengurus rumah sakit. Ini saya kira dakwah amar mungkar yang luar biasa. Tidak ada masyarakat yang membaca undang-undang. Kalau kita sedang mengadakan dakwah amar ma'ruf, mengadakan pengajian, diskusi keagamaan, lalu dihadang oleh orang, mudah ketahuan. Melalui undang-undang, tidak ada orang baca undang-undang. Beruntung di pimpinan pusat membaca itu dan kemudian menggugat dan menang. Tapi sampai sekarang nggak ada tindak lanjut. Itu makin disadari betapa politik praktis itu sangat penting. Tidak bisa lagi kita menitipkan kepada orang per orang yang tidak jelas, tetapi umat Islam harus seperti yang disampaikan Ustadz Misbah tadi, harus makin peduli. Apalagi di Al-Quran itu loh tegas nyatakan bahwa alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Saya sertakan Arabnya itu biar kelihatan Ustadznya. Ada Muhammadiyahnya gitu. Jadi orang-orang yang diberi kekuasaan di muka bumi itu lalu digunakan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan sholat, zakat, itu akan efektif. Dan itu diabaikan demikian lama oleh umat Islam. Kemudian belakangan muncul isu yang dibuat negatif tentang politik identitas, dan itu diarahkan kepada agama, dalam tanda kutip bahkan lebih sempit agama Islam. Politik identitas itu jelek, pokoknya dikutuk sana sini. Padahal saya melihat politik identitas itu adalah antitesis dari politik isi tas. Belakangan berkembang politik isi tas. Orang memilih karena seberapa tebal isi tas yang dibagikan. Iya kan? Maka politisi-politisi yang merasa punya isi tas sangat tebal risau terhadap gerakan politik identitas itu. Dan umumnya orang juga sepakat-sepakat saja bahwa itu tidak baik politik identitas. Hemat saya itulah cara untuk membersihkan politik isi tas itu. Politik transaksional itu. Mengapa saya katakan itu satu-satunya cara? Karena kalau umat disadarkan bahwa kalau kita memilih karena menerima uang, maka dampaknya bisa berbahaya. Sekarang ini dengan politik dilandasi oleh ideologi agama, orang mulai banyak yang tidak mau menerima uang. Bahkan saya menyaksikan masyarakat urunan untuk mendukung sang calon karena keinginannya memiliki pemimpin yang amanah tadi. Saya meyakini kalau situasi ini terus berkembang, di mana masyarakat tidak mau terima, kata orang Madura itu ini apa? Tongket, setong seket. Tapi kalau orang Surabaya itu apa tuh? Jitus ya. Siji satus. Siji satus. Di Surabaya enggak cukup siji satus, siji sudah 300 sekarang. Nah, kalau masyarakat nanti mayoritas tidak mau itu, tetapi mulai sadar tentang pentingnya politik nilai, memperjuangkan nilai-nilai, saya mencontohkan begini beberapa waktu lalu, saya dalam satu kesempatan ada seorang calon pemimpin bangsa ini yang ketika datang bersilaturahim ada jamaah masjid segera bergegas ikut berbaur
Yang menarik apa? Ia menyerahkan sejumlah uang dalam satu amplop yang ditulisi dari si A, uang sekian untuk membantu biaya kampanye. Bagi saya itu adalah contoh politik nilai, yakni ketika pemilih membantu berpartisipasi untuk menyukseskan sang calon, bukan sang calon menyogok pemilihnya. Lah ini bahaya bagi para politisi-politisi pragmatis yang sekarang punya uang tak ternilai jumlahnya, yang itu bisa dipakai membeli suara di mana-mana. Paling takut dengan politik identitas. Oleh karena itu saya bilang politik identitas bukan negatif. Ini baik bagi perbaikan nilai politik di negeri ini. Pak Najib, apakah ini juga alasan tadi kalau di awal disebutkan Muhammadiyah melakukan ada jihad-jihad politik dan lain sebagainya, dalam artian menurunkan dari politik kebangsaan kepada politik praktis? Enggak, Muhammadiyah dengan jihad politik tidak bermaksud mengubah wajah jadi partai, enggak, tetap. Tetapi pertama, mendorong umat agar terlibat aktif. Bukan saja menjadi pemilih yang cerdas, tetapi ikut mengawal, mengawasi, menjadi penyelenggara di bawah. Harap disadari bahwa petugas di level paling bawah pemilu itu, petugas-petugas KPPS, itu yang sangat menentukan kalah menangnya pemilu di negeri ini. Kalau itu dibiarkan siapa saja yang mau, berbahaya. Kalau itu hanya ya siapa yang mau, berbahaya. Karena di tempat-tempat yang jauh dari pengawasan, maka transaksi itu di level itu. Apalagi kalau tidak ada saksi, maka orang-orang yang punya kesadaran, punya tingkat kecerdasan dan kesetiaan pada negeri ini perlu semuanya tergerak itu. Saya mendorong kawan-kawan di bawah, ayo semua terlibat di TPS di mana kita semua berada, tentu saja sesuai dengan persyaratannya. Yang kedua, mengawasi. Saya pernah jadi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi. Waktu itu saya menyadari karena yang saya koordinir adalah KPU Kabupaten Kota dan secara berjenjang ke bawah. Saya tidak melihat di KPU Kabupaten Kota ada yang berani melakukan itu. Setidaknya di Jawa Timur. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin pada level paling bawah itu tidak ada transaksi. Karena memang HR menjadi petugas cuma berapa? Kalau ada yang menawari lebih, kalau imannya nggak kuat, rata-rata jebol. Apalagi di kawasan-kawasan yang memang sangat permisif terhadap itu. Itu yang pertama, kita dorong semua terlibat aktif, bukan saja datang memilih, enggak. Yang kedua, kader-kadernya yang dianggap punya kapasitas berpolitik didorong untuk bersedia diusulkan, dicalonkan, baik melalui partai politik yang dianggap sevisi maupun melalui perseorangan DPD. Betapapun dalam praktek itu tidak gampang karena sudah terlalu lama tidak bersinggungan dengan politik praktis. Mencari orang yang mau itu bukan masalah mudah. Selama ini difahami juga di umumnya masyarakat bahwa politik itu kotor, politik itu najis, dan itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena sebagian memang ada praktek begitu. Dan itulah yang sekarang diperjuangkan Muhammadiyah, bahwa tidak gampang mencari orang-orang yang bersedia itu mungkin proses. Suatu ketika akan tumbuh kesadaran bahwa politik tidak bisa diabaikan, politik adalah bagian penting dalam kehidupan ini, bahkan tadi sangat menentukan. Karena inti politik itu ujungnya adalah memilih pemimpin. Dalam Islam memilih pemimpin itu wajib,
di negeri ini memilih pemimpin itu melalui proses pemilu, maka kata kaidah fikih malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu kewajiban yang tidak bisa ditegakkan kecuali dengan itu, maka itu pemilu menjadi wajib. Saya kira begitu. Termasuk Muhammadiyah mengutus utusan-utusannya, kader-kadernya dalam ikut pemilu juga bagian dari kewajiban. Iya, bagian dari tanggung jawab. Tadi saya katakan antara lain misalnya. Kalau kemarin kasusnya itu undang-undang rumah sakit, siapa jamin suatu ketika tidak juga merambah ke pendidikan, tidak merambah juga ke keagamaan di masjid dan lain sebagainya. Saya misalnya merasa bahwa kalau ini kelatahan ini dibiarkan bisa bahaya. Beberapa waktu lalu kan ada takmir masjid bersama aparat keamanan menggelar spanduk mendeklarasikan setuju masjid tidak digunakan untuk khutbah politik, untuk diskusi politik. Saya juga ketua takmir, sempat didatangi, saya bilang ini adalah kelatahan yang sangat berbahaya. Bagaimana mungkin di masjid dilarang membicarakan politik, mengingat begitu banyak ayat Al-Quran yang berhubungan dengan politik. Itu berarti doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, enggak boleh dibaca di masjid. Itu jelas itu. Waj'alna lil muttaqina imama itu politik. Ya, Pak Najib, apakah berarti dia dalam hal ini juga persilakan masjid digunakan untuk politik praktis juga? Enggak, kalau saya harus memberi tambahan penjelasan. Kalau yang mereka maksud adalah khutbah-khutbah politik yang provokatif, destruktif, atau kampanye misalnya. Saya kira kalau yang seperti itu bukan saja di masjid, di luar masjid juga nggak boleh kalau provokatif dan destruktif itu. Nah, politik nilai-nilai yang kemudian seperti keadilan, bagaimana memilih pemimpin yang jujur dan seterusnya itu dijelaskan di masjid, itu hemat saya wajib. Kapan lagi umat Islam mendapatkan pencerahan itu jika di forum-forum yang khusus itu tidak pernah dikhutbahkan aspek-aspek itu. Kalau dalam arti yang praktis mungkin iya. Pak Najib, terakhir, kalau tadi di awal menyebutkan selama ini Muhammadiyah menjaga hubungan yang sama dengan kubu atau mungkin dengan pemerintahan, tapi justru jatuhnya seperti pemadam kebakaran. Apakah ini berarti dalam artian Muhammadiyah saat ini memposisikan diri tidak lagi sama untuk setiap kubu, namun menjadi oposisi bagi pemerintah yang ada? Enggak, kemarin terlalu menekankan aspek kulturalnya, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, agak mengabaikan aspek politiknya. Jadi ini tetap saja yang pendidikan tetap jalan, kesehatan tetap jalan, tapi jangan abaikan aspek politik. Tanpa bermaksud berubah menjadi partai politik, enggak. Punya perhatian lebih. Itu yang dimaksud. Oke. Tanggapan terhadap tokoh Muhammadiyah tertentu yang mendukung paslon tertentu bagaimana? Tanggapan tokoh Muhammadiyah kepada tokoh Muhammadiyah yang mendukung pasangan calon tertentu? Tertentunya cuma dua kan? Iya, dua. 01 atau 02. Ya karena tertentunya cuma dua, kalau enggak A dan B ya biasa saja. Biasa saja. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari, ada yang A, ada yang B. Sejauh yang didorong begini, janganlah kita sampai fanatik buta membela dan rela bertengkar di dalam hanya untuk sesuatu yang sebenarnya yang didukung belum tentu tahu gitu loh. Ini kan banyak tahu di masyarakat yang bertengkar di grup masing-masing, padahal yang didukung belum tentu tahu. Ini mati-matian. Saya kira kalau Muhammadiyah inginlah menjadi pemilih dan pendukung yang cerdas. Baik, termasuk tadi menegaskan kembali bahwasanya politik identitas bukan sesuatu yang tanda kutip jahat dan juga buruk. Iya, bahaya itu. Ketika menyatakan politik identitas yang dikonotasikan politik ideologi keagamaan itu menjadi jahat, menjadi jelek, itu jahat saya kira. Selama ini sekularisasi itu ditentang, tapi kemudian seolah-olah ingin memberi nilai agama dalam politik kok dilawan.
Ini yang resah menurut saya adalah orang-orang yang nggak punya ideologi agama tapi punya ideologi Soekarno-Hatta. Jenengan tahu ideologi Soekarno-Hatta? Merah, apa itu pink ya? Pink itu loh, warna pink 100.000 itu kan Soekarno-Hatta. Nah, sekarang ini terbanyak adalah pemimpin-pemimpin politik yang ideologinya itu Soekarno-Hatta. Termasuk masyarakat karena menerima Soekarno-Hatta. Kenapa? Termasuk masyarakat juga karena menerima itu. Betul. Kayak tadi itu, masyarakat paling bawah di Sumeneb yang ketika saya ketemu bilang, oh kalau di sini mau milih kalau tongket, itu paling bawah, setong seket. Tapi di sini Soekarno-Hatta tidak cukup 1-2 lembar, berlembar-lembar. Nah kalau mereka selama ini mengandalkan itu, membeli semua politisi dan pemilihnya, paling resah jika kemudian kita menegakkan politik nilai, mengedepankan nilai-nilai keagamaan, lalu dijas menjadi politik identitas. Ini saya kira harus kita lawan bersama. Pak Najib, oke. Terakhir, ada yang sebagian menyebut politik identitas nanti justru akan membelah umat Islam, karena tentu umat Islam ya sengaja beragam. didramatisasi begitu. Kenapa politik identitas yang menyatukan tidak dikemukakan? Oke. Baik, tepuk tangan untuk beliau. Baik. Jadi politik identitas yang menyatukan untuk memberantas politik isitas tadi ya. Ya. Terima kasih Pak Najib Hamid, tepuk tangan untuk beliau. Dan nanti akan kita lanjutkan, kalau dari sini ke kanan, ke kiri, maka ke kanan lagi. Nanti setelah ini Gus Solah, Haji Solihin Wahid, setelah kita ikuti beberapa pariwara berikut ini.